Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akbar dari 01 SMJK 016 ingin berpidato tentang lelaki penjaga gang. Sebelum itu yang terhormat Ibu Widya Chandra Dewi SEMM. Sudah 2 bulan lebih lelaki itu menjaga gang. Usai subuh mengenakan baju hansip lalu berjalan ke ujung gang. Jalan masuk ke kampung gang yang bisa dilewati 2 motor berpapasan pagi-pagi. Ia melangkah keluar rumah. Di ujung gang masuk itu ia membuka rantai yang digembok. Rantai yang membelit mengunci palang besi, dan palang besi yang itu bertuliskan dilarang masuk. 2 bulan lebih laki-laki itu berjaga dari pagi sampai menjelang azan maghrib berkumandang. 2 bulan itu pula gang dipasang palang, sebelumnya tidak. Siapapun tidak boleh masuk kecuali warga kampung. Ia yang bertugas membuka, menutup, dan mengizinkan siapa saja yang boleh keluar masuk. Kampung itu terdiri dari 1 rukun warga dengan 3 rukun tetangga. Jumlah kepala keluarga lebih dari 300. Cukup padat untuk ukuran sebuah kampung pinggiran kota. Kampung Sawah Lega. Kampung yang dulunya bertentang sawah luas itu tak menyisakan sawah sepetak pun. Kampung yang padat oleh rumah-rumah yang dihuni para pendatang dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dengan adat-adat dan budayanya dan bahasa yang beragam. Rumah berdempetan, gang-gang kecil seperti jalan tikus yang berkelok, kampung yang tidak terlalu bersih sekaligus tidak terlalu kumuh. 1-2 tikus selokan sebesar anak kucing berlari pelan di pinggir gang dengan tubuhnya yang hitam dan gemuk. 1-2 tikus selokan sebesar anak kucing berlari pelan di pinggiran gang dengan terlalu kumuh. Tubuhnya yang hitam gemuk, kucing-kucing kampung yang kurus berkeliaran di malam-malam. Kampung itu telah menjelma menjadi kampung ramai. 2 surau dan 1 masjid adalah pusat keramaian tempat bertemunya anak-anak di sore hari. Warung-warung kecil yang menjual bahan makanan dan sayuran menjadi tempat informasi bagi warga. Kabar apapun bisa didapatkan di warung teh nanti, Cu Enti, dan Bude Nur. Siapapun warga kampung boleh ngebon, bisa menitipkan barang dagangan untuk dijual. Penduduk yang datang dari Jawa, Minang, Batak, dan Betawi berbaur di dalamnya, riuh, hangat, adem, dan rukun. Laki-laki itu adalah satu dari sedikit warga asli. Maksudnya warga yang paling lama mendiami kampung itu. Rumahnya yang kecil ditempati dia dan istrinya. Rumah batako tanpa rangka yang sebagian dindingnya adalah kayu albasia. 3 anak dan cucu-cucunya mengontrak di rumah kos-kosan di kampung yang sama Pak Dodo. Demikian orang memanggilnya berperawakan pendek, tidak banyak bicara, dan dari mulutnya terkadang lirih terdengar papantunan yang diiringi musik. Cianjur lah, rebab, seruling, dan kacapi dari sebuah tape recorder usang. Di masa muda, Pak Dodo adalah seniman tradisional Sunda. Dia jago menebang, meniup seruling, dan memetik kecapi. Hidungnya dari berkesenian dari satu hajatan ke hajatan yang lain, dari satu pertunjukan ke pertunjukan yang lain. Memang, tidak setiap hari dia mendapatkan panggilan pentas, tidak setiap minggu, bahkan terkadang dalam sebulan tidak ada sama sekali. Tidak bisa diharapkan, tapi dia bisa hidup dari yang tidak pasti. Di sela kekosongan order pentas, dia bekerja serabutan seperti menjadi buruh, bangunan mengaduk semen, atau membantu tetangga yang memerlukan tenaganya. Jadi, apakah pekerjaan dia sebenarnya? Orang-orang menganggapnya sebagai seniman. Darahnya mengalir dari seni tradisi, seni yang diuri-uri sekian lama selama hidupnya. Bertahun-tahun begitu sampai tua, sampai dia harus melawan kesepian saat tak ada
hajatan pementasan. Karena seni tradisi tidak mampu menghidupi pada suatu hari 2 tahun yang lalu dia memutuskan bekerja di pabrik konveksi. Meskipun sudah tua, dia mendatangi juragan pabrik seberang kampung, Kohwat, untuk meminta pekerjaan. Sebuah pabrik pakaian jadi yang karyawannya rata-rata lulusan SMP, muda dan bertenaga. Mungkin dengan meminta, Kohwat akan memberi dia kerja macam satpam atau tukang bersih-bersih. Kebetulan, aku butuh tukang jahit, kata Kohwat. Saya nggak bisa jahit kok. Gampang, nanti diajari. Yang penting tekun. Esoknya Pak Dodo diajari menjahit oleh salah satu karyawan. Tidak membutuhkan waktu lama, dia bisa menjahit pakaian-pakaian pesanan dalam jumlah puluhan koli. Kerja di pabrik dia menjadi seperti mesin. Begitu-begitu terus kerjanya. Tidak sebagaimana kerja seni, tapi hidup memang harus dijalani dengan menyenangkan. Laki-laki penjaga gang itu tangannya telah membentangi ratusan atau bahkan mungkin ribuan meter kain. Memotongnya kemudian menjahitnya menjadi pakaian. Di pabrik, tangannya, matanya, ujung-ujung syaraf bekerja dengan gesit dan cekatan. Sangat memahami lekak-lekuk pakaian, telah bersenyawa dengan ujung jarum mesin jahit dan benangnya. Di rumah, sepulang bekerja, sesekali dia menyempatkan memainkan kecapi atau seruling. Ujung-ujung jarinya bergerak dengan gesit dan cekatan. Sangat memahami tiap lubang leher seruling dawai-dawai kecapi. Lembut dan bertenaga. Lauk emas ngakan ngangeng disembari kujapati. Boga emas moal langgeng, teu cara boga pangarti. Punya emas tidak akan lama, tak seperti memiliki pengetahuan. Istrinya menebangkan sindiran dari dalam kamar. Jari-jari lelaki itu memetik dawai-dawai kecapi. Malam di sawah lega yang dingin terasa tentram. Para tetangga sudah hafal bahwa rumah kecil yang dihimpit rumah-rumah kampung itu akan menebangkan papantunan sejenak. Jika sudah demikian, mereka akan mematikan radio, TV dan suara-suara lain. Tak ada yang lebih ritmis dibandingkan suara yang keluar dari rumah kayu seniman tradisi itu. Orang-orang akan menikmati sunyi, tak ada anak-anak menangis, tak ada di antara anak-anak ribut. Tak ada suara lain kecuali krik jangkrik dan suara serangga malam. Udara bergetar, sawah lega menjadi tempat yang terasa demikian lega. Laki-laki itu telah menjaga gang lebih dari 2 bulan semenjak orang-orang kelurahan memutuskan agar jalan dan gang-gang masuk kampung itu ditutup. Musyawarah kampung memutuskan demikian. Salah satu ujung gang harus ditutup palang. Harus ada warga yang menjaga. Salah satunya diantaranya adalah Pak Dodo. Bertugas menjaga gang selama berhari-hari, dijalaninya dengan kecintaan sebagaimana kecintaannya terhadap tanah kelahirannya itu. Meskipun bayaran dari menjaga tidak seberapa, tetapi dijalani dengan sepenuh hati. Toh dari situ ada saja warga yang mengulurkan tanda terima kasih. Seorang ibu yang pulang dari pasar membawakannya buah dan sayuran. Seorang pemuda yang bekerja di ekspedisi pengiriman yang mengkos di kampung menyelipkan uang di saku bajunya. Cu Entih mengirimkan serantang makanan untuk makan siang. Beberapa orang yang tinggal di kampung itu menyisihkan apa saja yang bisa diberikan pada laki-laki penjaga gang itu. Kampung telah ditutup. Setiap jalan dan gang masuk dijaga. Palang besi dan kayu melintangi jalan masuk. Jika malam tiba, palang itu dikunci. Tidak semua orang bisa keluar dan masuk semaunya. Setiap orang asing akan masuk dengan alasan keperluan penting. Akan diminta meninggalkan tanda pengenal. Untuk tukang pos, ekspedisi pengiriman paket, tukang pengiriman online bisa masuk jika sudah diizinkan. Mereka orang-orang yang akan masuk ke kampung harus dicuci tangannya dengan sabun. Tubuh mereka disemprot dengan cairan desinfektan. Kampung beserta seluruh isi yang tinggal di dalamnya
tidak boleh tercemar. Semua harus dilindungi, harus ada yang menjaganya, dan laki-laki itu telah menjaga kampung dengan penuh daya upaya. Kampung telah ditutup, jalan raya juga sepi. Sesekali angin yang santer menerbangkan daun-daun yang berguguran di pinggiran. 1-2 roda melintasi. Terkadang terlihat kaki-kaki bergegas berjalan keluar dari gang menuju pasar atau kios untuk kemudian kembali lagi. Kota menjadi lenggang. Orang-orang di rumah, televisi dan berita di internet mengabarkan bahwa satu jenis virus jahat telah membekap bumi. Ratusan ribu orang mati, sisanya jutaan nyawa terjangkiti. Orang-orang cemas, satu-satunya jalan yang dirasa aman adalah perintah agar orang-orang tidak bepergian, agar sekecil mungkin virus menyebar, kemudian menghilang dari bumi. Jutaan roda tak bergerak, kapal, kereta api, bus, pesawat telah lama diam. Tidak ada karcis keberangkatan, tak ada konser pertunjukan, museum dan sekolah ditutup. Pusat belanja tidak buka, jutaan transaksi ditunda, jutaan pekerja dirumahkan. Pertanyaannya, sampai kapan ini dilalui? Ditanyakan tapi tak ada yang bisa menjawabnya. Beberapa hari menjelang Pak Dodo menjadi penjaga gang, dia telah merasakan bahwa pabrik mengalami masa depan yang tidak baik. Tidak ada lagi yang memesan pakaian. Tumpukan kalian bergulung-gulung, teronggok di gudang. Tidak ada yang bisa dikerjakan, kecuali membersihkan pabrik dan obrolan-obrolan ringan tentang kecemasan-kecemasan yang tak menentu. Pabrik yang tidak begitu besar berwakah muram. Kohwat yang periang berusaha sekuat tenaga memberi semangat kepada pekerja-pekerjanya, bahwa anak buahnya itu akan baik-baik saja dan mereka akan tetap bisa bekerja, akan tetapi bisa menerima gaji di akhir pekan sebagaimana bisanya. Akan tetapi tak ada yang kuat menghadapi cobaan. Virus lelah melumpuhkan masa depan orang, termasuk pabrik Kohwat beserta para pekerjanya. Pak Dodo, kamu adalah orang terakhir di pabrik ini yang masih tersisa. Semua sudah tak bekerja lagi di sini. Apa daya, aku sudah tak bisa bertahan. Pabrik ini akan tutup. Aku pun tak bisa memberimu pesangon atau apalah itu. Kohwat juragan periang itu menangis. Pak Dodo yang pendiam menahan agar tak ada air mata menetes dari matanya. Dua orang tua yang cengeng. Mereka memandang hamparan mesin jahit, alat-alat kain yang ditutup kain hitam. Aku berdoa semoga kamu dan keluargamu sehat, akan tetap ada rezeki, kata Kohwat. Di akhir pertemuan, pabrik itu tutup dari kejauhan. Dari ujung gang yang dijaga Pak Dodo, atap pabrik berdebu. Sudah 2 bulan lebih tidak menyimbanginya. Dia menjaga kampung, mengunci palang di malam hari, dan membukanya kembali pada pagi-pagi usai subuh. Rezeki masih mengalir. Pintu rezeki terbuka dari manapun, dari orang-orang yang peduli kepadanya. Baju hansipnya ketara makin memudar. 2 hari dipakai untuk berjaga, sehari selanjutnya dicuci. Setelah dipakai kembali selama 2 hari, demikian seterusnya. Seragam keamanan pembagian dari kelurahan itu adalah seragam satu-satunya yang dimilikinya. Sebagaimana ketika dia sedang memainkan kacapi atau seruling di saat ditanggap dalam sebuah hajatan. Jika sudah memakai hansip, dia berjalan dengan tegap. Tubuhnya yang pendek serasa menjadi gagah. Ia senang dan bangga hingga pada suatu saat laki-laki penjaga gang itu mendapatkan suatu hal yang membuatnya merasa sedih. Pak Dodo, maaf, ini ada uang untuk Pak Dodo, kata Haji Amir. Tetangga beda RT memberikan amplop. Ambil dan bukalah Pak Dodo. Pak Dodo membukanya. Dia kaget. Banyak sekali. Ini uang apa, Pak Haji? Tapi jangan bilang-bilang ya. Siap. Kemarin Pak RT datang ke rumah, ngantar uang bantuan pemerintah. Saya tanya, kenapa saya dapat? Tapi kata Pak RT,
Saya disuruh diam, nggak usah bilang ke siapa-siapa. Uang bantuan. Betul, bantuan tunai itu. Pak Dodo dapat juga. Pak Dodo menggelengkan kepala. Masak. Haji Amir kaget. Sungguh, kalau begitu ini Pak Dodo. Untuk Pak Dodo, anggap saja ini memang untuk Pak Dodo. Dan jangan bilang-bilang, pesan Haji Amir. Setelah basa-basi, Haji Amir pulang. Tubuh Pak Dodo bergeming. Cukup lama di kursi, pandangannya kosong. Menjelang sore, palang besi digemboknya. Ia terseok-seok menyeret kakinya menuju rumah. Esok paginya, tubuhnya menggigil, demam, flu, sesak, batuk, kering, terus-menerus, tak ada penjaga gang. Palang besi dibiarkan terkunci. Laki-laki penjaga gang itu ambruk di kasur, memeluk kaca tua yang kabur warnanya. Cimahi 2020. Terima kasih sudah mendengarkan pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.